Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Arwah Pelakor Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Aku mau kau singkirkan Ningrum. Maksudmu apa, Marlin? Iya, aku mau kamu ceraikan Ningrum jika kamu mau aku kembali lagi. Jelas Marlin sembari kembali memakai pakaiannya. Tapi itu sulit, Marlin. Melihat kondisi Ningrum sekarang sangat memprihatinkan. Jelas Pian. Terserah kamu aja, Mas. Tapi itu yang ku mau, terang Marlin. Pian terdiam sejenak sambil memperhatikan Marlin yang berkemas dan bersiap untuk pulang. Baiklah, nanti aku pikirkan, kata Pian. Sesampainya Marlin di rumah, ia langsung membersihkan dirinya dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur, yang saat ini ia rasakan begitu lelah. Apalagi ia lelah telah melayani Pian yang kedua kalinya. Marlin rasa kini Pian benar-benar sudah ketagihan terhadap dirinya. Tak sia-sia apa yang ia korbankan agar Pian kembali terikat kepadanya. Satu persatu apa yang Marlin harapkan sudah menjadi kenyataan. Ningrum menjadi sakit-sakitan, bahkan hampir sekarat, dan sekarang Pian kembali kepadanya. Itu memang yang ia mau. Marlin berpikir sejenak, jika Ningrum berada di rumah sakit, maka permainannya ia hentikan sementara. Lalu jika Ningrum kembali pulang, maka ia akan melakukannya yang lebih sakit lagi. Perkiraan Marlin jika sahabatnya itu paling 2 atau 3 hari akan balik, karena santet yang ia kirimkan hanya menjadi berupa gatal-gatal biasa yang disebabkan alergi. Untuk beberapa hari ke depan tidak perlu sesajen ataupun menyalakan dupa, tapi jika Ningrum sudah kembali, maka semuanya akan kembali dimulai. Gimana hari ini? Tanya Marlin saat tiba di toko pakaiannya. Alhamdulillah Bu, lumayanlah, jawab salah satu karyawannya. Syukurlah, sudah makan siang? Belum Bu, jawab mereka kompak. Marlin kembali pergi untuk mencarikan makan siang untuk 2 karyawannya. Sengaja Marlin membungkus makanan untuk dirinya juga, karena ingin makan bersama dengan 2 orang yang setia membantu dirinya. Makan dulu nih, kita barengan, pinta Marlin. Sepertinya Marlin sedang bahagia banget. Dari tadi kayak senyum terus gitu, ungkap karyawan Marlin. Enggak juga, biasa saja, cuma keingat hal lucu doang, jawab Marlin tersipu malu, karena ketahuan sedang senyum-senyum sendiri. Makan Ki, biar lanjut bongkaran bareng, ucap Marlin lagi mengalihkan pembicaraan. Dari siang hingga petang, Marlin ikut disibukkan dengan kegiatan di toko. Ada beberapa koli barang yang masuk. Ia juga ikut membongkar dan mengecek nota. Lanjut besok, udah jam 5 lewat nih, ucap Marlin. 2 karyawannya langsung berberes memasukkan barang-barang ke dalam, sedangkan Marlin sibuk merapikan kertas-kertas yang berserakan. Nanti bonusnya sekalian dengan gaji ya, kata Marlin lagi, mampu membuat 2 orang karyawan itu kegirangan. Baik Bu Bos, jawab mereka kompak. Setelah menutup pintu toko, Marlin langsung pulang menuju rumah. Jalanan komplek entah kenapa begitu sepi dari biasanya, padahal belum maghrib. Marlin memperhatikan rumah-rumah tetangganya yang nampak sudah tertutup rapat. Ia segera masuk ke dalam rumah karena langit sudah hampir gelap keseluruhan. Saat ia membuka pintu, entah kenapa, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang menyapu kulitnya. Marlin melangkahkan memasuki rumah, mencari saklar lampu. Sepatu haknya terdengar nyaring ketika berjalan. Ia menyalakan lampu, namun belum sempat ia menyalakan, sudut matanya tertuju kepada dapur yang ia rasa seperti sedang melihat seseorang yang tengah berdiri. Namun saat lampu dinyalakan dan diperiksa, tidak ada siapapun. Hanya penglihatanku, gumam Marlin mengabaikannya. Marlin memasuki kamarnya dan langsung mengambil handuk untuk segera mandi karena tubuhnya begitu lengket. Marlin merebahkan tubuhnya sehingga ketiduran begitu nyenyaknya, dan tanpa sadar sejak tadi ponselnya terus berdering. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali melihat jam di dinding pukul 10 malam. Saat membuka ponselnya, ia menemukan beberapa panggilan dari Pian.
dan ia kembali menelpon Pian balik. "Halo mas, ada apa?" "Maaf, tadi aku lagi tidur," tanya Marlin saat panggilan telepon terhubung. "Gak apa-apa, cuma mau ngasih tahu jika Ningrum besok sudah bisa dibawa pulang," jelas Pian di ujung telepon sana. "Syukurlah mas, tapi kenapa pulang cepat?" tanya Marlin. "Ningrum katanya sudah baik-baik saja, dan ia pun juga selalu minta pulang, makanya paling besok sore balik," jelas Pian. "Oh gitu mas, syukurlah gak terlalu lama nginap di rumah sakit," kekeh Marlin. "Iya, tapi Bilasmi kebetulan juga besok mau pulang kampung. Anaknya sedang sakit, menantunya masih di perantauan, makanya beliau izin pulang juga," jelas Pian. "Bilasmi pulang kampung?" ulang Marlin. "Iya, besok pagi beliau pulangnya, dan katanya gak tahu kapan balik lagi, karena beliau udah lama juga gak pulang," terang Pian. "Jadi gue harap kamu bisa kesini main-main dengan Ningrum, agar tak terlalu sepi jika aku sedang tidak ada di rumah," sambung Pian lagi. Mengembang senyum Marlin saat ini ketika Pian meminta dirinya untuk datang ke rumah main-main dengan Ningrum. "Oh, baiklah mas, aku sih setuju saja," jawab Marlin. Saat panggilan ditutup, Marlin tersenyum sembari berkata, "Aku akan main-main dengan Ningrum mas, tenang saja." Marlin begitu senang jika Bilasmi sedang pulang kampung. Bagi Marlin, Bilasmi sekarang ini tidak bisa dipercaya lagi, bahkan bisa menjadi bumerang baginya. Lantas nantinya, ia akan begitu senang bisa keluar masuk dengan leluasa, tanpa ada yang curiga dengannya. Apalagi, kini Pian sudah sangat percaya kepadanya. Bahkan lelaki itu tak bisa berpikir jernih karena sudah masuk ke dalam perangkap Marlin. "Mbak Marlin ini wajahnya puas dipandang," ungkap tetangga Marlin. "Ibu mah bisa aja, muka pas-pasan gini juga," jawab Marlin dari seberang rumahnya. "Bener loh. Ngomong-ngomong mau kemana mbak?" "Mau ke toko bu, bantu-bantu karyawan juga," jelas Marlin masih berdiri menanggapi obrolan tetangga tersebut. Karena itu salah satu bentuk dari ramah tamah hidup bertetangga. "Oh gitu, ya sudah silakan," kata Bu Wati di seberang rumahnya. "Nggak buru-buru juga, santai bu," jawab Marlin tersenyum sembari membuka keran air dan menyiram tanaman yang berada di depan rumahnya. Mereka masih terlihat obrolan hangat di pagi hari. Beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut menimpali obrolan mereka yang kadang diselingi candaan dan tergelak bersama. Lumayan bisa mengurangi rasa sepi Marlin karena hidup sendirian di tengah-tengah masalah yang kini menimpanya. "Sekarang lagi marak-maraknya pelakor ya, ngeri," ucap salah satu ibu-ibu. "Iya, pelakor mah sekarang pada berani taruhan nyawa dan menjadi selingkuhan aja bangga," timpal yang lain. "Mbak Marlin, kenapa sekarang belum nikah lagi?" tanya salah satu ibu-ibu yang mampu membuat Marlin terkejut. "Belum ada yang pas bu," jawab Marlin sekenanya. "Dengar-dengar, apa benar suamimu dulu direbut pelakor?" "Iya bu, tapi sekarang kini kami masih menjaga hubungan dengan baik," jawab Marlin. "Kok ikhlas banget gitu sih mbak? Nggak gedek apa?" "Jika saya jadi kamu, udah habis tuh pelakor, saya viralkan dan saya bikin malu," sambung yang lain. Marlin hanya tertawa menanggapinya. Tak ada yang tahu jika Marlin lebih sadis membalas rasa sakit pengkhianatan itu. "Betul bu, bikin gedek kalau masalah gituan," saut yang lain lagi. Sebenarnya Marlin sudah memberikan pelajaran pada sahabatnya itu, namun ia kalah karena Pian benar-benar buta kepada Ningrum. Ia juga pernah menjabak Ningrum, mencakar Ningrum karena emosi yang meluap-luap. Tapi karena Pian begitu melindungi selingkuhannya, maka Marlin tak bisa gerak banyak. Bahkan video ia mengeroyok sahabatnya itu saja bukan membuat Ningrum malu, tapi malah membuat ia dibully karena telah mengotori tangannya sendiri. Maka dari itu Marlin tidak puas. Bahkan rasa sakit hatinya ia pendam diam-diam dan ia tumpahkan dalam sebuah ajian santet. Malam itu Marlin mendapati panggilan dari Pian untuk dijemput karena dipinta untuk makan bersama dengan Ningrum. Sebelum Marlin meninggalkan rumah, ia terlebih dulu pergi ke belakang rumahnya.
menyalakan dupa dan memberikan sesajen serta menaburkan bunga-bungaan pada tempat yang ia anggap suci itu. Kembali, Marlin menggosok-gosokkan celana dalam Ningrum pada salah satu pohon bambu. Bayangkan saja rasanya inti kewanitaan Ningrum bagaimana. Dan terakhir Marlin menyayat celana dalam itu dengan sayatan lebar. Bahkan ia sengaja merobeknya dengan tangannya sendiri. Marlin tertawa terbahak-bahak sembari merobek celana itu sembari berkata, "Benda berharga ini bukan? Yang dulunya membuat Bian lupa kepada aku." Yang kemarin-kemarin baginya hanya sayatan kecil, namun kali ini ia benar-benar memberikan rasa sakit yang luar biasa, yaitu merobeknya dengan tangannya sendiri. Setelah menyelesaikan permainannya, tiba-tiba angin bertiup dengan lembut menyapu kulitnya. Bulu kuduknya berdiri seketika. Ia kini bisa merasakan bahwa ada makhluk lain yang dekat dengannya. Sesekali dedaunan bambu bergerak-gerak menimbulkan bunyi gemerisik. Marlin tak mau fokusnya terganggu. Ia tak berniat sama sekali untuk menengok atau memperhatikan sekeliling, walaupun hati kecilnya ingin sekali melihat ke belakang. Sedari tadi ia merasakan ada bisikan halus yang persis dekat dengan telinga. Bahkan saat bisikan itu terdengar, ia merasa anak rambutnya tertiup. Marlin menyudahinya dan kembali meletakkan celana dalam Ningrum ke tempat semula. Semua sudah selesai dan ia tak sabar menunggu hasil akhirnya. Ia buru-buru berjalan menuju pintu besi. Langkahnya sangat cepat, namun ia merasakan ada langkah lain yang juga mengikutinya. Sumpah, demi apapun, ia sama sekali tak berani melihat ke belakang. Aura dan suasananya kali ini sangat berbeda dari biasanya. Tersengal-sengal Marlin ketika hendak mencapai pintu. Ia segera melangkah masuk dan menutupnya kembali tanpa ingin tahu keadaan di hutan sana. Baru ia menutup pintu, telinganya dapat mendengar suara riuh yang berada di hutan. Bermacam-macam suara saling memperebutkan sesajen yang Marlin berikan. Setelah mengunci pintu, ia kembali masuk ke dalam rumah. Semua pintu ia kunci dan memastikan jika tak ada yang mengikuti saat ini. Marlin berdiri di depan cerminnya. Tubuhnya bermandikan keringat. Tapi ada yang membuat Marlin keheranan, yaitu di cermin memantulkan wajah putih dengan senyum lebar, bahkan sangat lebar. Marlin terlonjak kaget. Ia langsung menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun yang kini berada di ambang pintu. Segera ia menutup pintu kamar dan beristirahat. Mungkin hanya halusinasiku saja, keluh Marlin. Jerit Ningrum. Di kediaman yang berbeda, Ningrum menjerit tak tertahankan. Suaranya melengking begitu kesakitan. Kedua pahanya mengangkang, memperlihatkan bagian inti yang memerah dan bengkak, bahkan menjadi lebih besar. Bian segera menghampiri istrinya itu. Ia yang sendirian terlihat panik melihat kondisi Ningrum yang berteriak dengan matanya yang membulat dan menonjol menatap ke atas tanpa berkedip. "Ningrum, sadar!" panggil Bian mendekati istrinya yang tak merespon apapun setelah berteriak tadi. "Astaga Ningrum," kata Bian lagi, bingung hendak meminta pertolongan kepada siapa, sedangkan ia hanya berduaan dengan istrinya. Bian berlari ke tetangga terdekatnya. Ia meminta tolong kepada ibu-ibu agar bisa melihat kondisi istrinya. "Ada apa, Pak Bian? Kok panik banget?" "Tolong saya, istri saya tak sadarkan diri dengan mata yang terbelalak," ungkap Bian. Beruntung ada yang belum tidur, sedangkan jam sudah hampir mendekati tengah malam. Beberapa orang yang berjaga mendengar kegaduhan tersebut ikut berkumpul juga. Mereka semua menuju rumah Bian. Sesampainya di kamar, beberapa ibu-ibu yang ikut melihatnya pun juga terkejut melihat kondisi Ningrum yang memprihatinkan. "Astagfirullahaladzim," ucap salah satu ibu-ibu. "Masih bernafas tidak?" tanya ibu Dian. Salah satu ibu-ibu yang bernama Bu Widi mendekati Ningrum, lalu beliau mendekatkan jari beliau pada hidung Ningrum. Beliau juga memegang tangan Ningrum sambil menggelengkan kepalanya. "Innalillahi, sudah tidak ada," ucap beliau. "Tapi sebelum saya minta tolong tadi, saya lihat Ningrum masih bernafas," ungkap Bian begitu syok atas kejadian ini. "Sabar ya Pak Bian," ucap bapak-bapak yang ada. Bian meneteskan air matanya, namun ia juga sedikit lega
karena dengan kematian Ningrum, maka tubuhnya tidak sakit lagi. Beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut berpendapat jika sering mendengar suara teriakan Ningrum, tapi tidak tahu jika Ningrum sedang sakit, karena Bian jarang bergaul, begitu pula dengan Ningrum. Tetangga yang lain hanya dekat dengan Marlin, sedangkan dengan Ningrum jarang keluar rumah ataupun bersosialisasi dengan para tetangga lainnya. Saya sering sebenarnya dengar Ningrum menjerit, ungkap ibu-ibu itu. Saya juga, tapi tak berani menanyakannya, timpal yang lain. Istri yang ini mah sombong, berbeda jauh dengan si Marlin, saut yang lain. Udah, jangan gitu, jangan dibanding-bandingkan. Kasihan orangnya sudah gak ada lagi, kata Bu Idi. Di kediaman Bian, orang-orang berdatangan. Pihak keluarga dari Bian pun juga sudah berdatangan. Memangnya sakit apa sih? Lihat noh kulit Ningrum, tanya ibu-ibu yang lain sedang saling berbisik. Katanya kena cacar saat hamil muda, tapi sampai sekarang cacarnya tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya itu mengakibatkan ia keguguran kemarin. Jelas ibu-ibu yang tengah membicarakan tentang penyakit Ningrum. Oh, sempat hamil ternyata ya. Iya, tapi keguguran karena Ningrum kena penyakit aneh itu, jawab yang lain. Penyakitnya kayak bukan cacar sembarangan deh. Apa jangan-jangan ada yang sengaja memperbuatnya? Betul Bu, saya pun juga punya pikiran begitu. Setahu saya sakit cacar tidak segitunya, saut yang lain juga ikut menimpali. Awalnya memang cacar sih, tapi sekaligus diperbuat orang itu, saut Bu Widi. Mereka masing-masing menerka-nerka tentang penyakit Ningrum. Tak sedikit yang berpendapat jika Ningrum terkena guna-guna atau santet kiriman. Ih, ngeri dilihatnya, kata ibu-ibu yang lain sambil bergidik ngeri. Beberapa ibu-ibu yang berhadir tidak terlalu tahu tentang kondisi Ningrum yang sebenarnya. Mereka hanya melihat tubuh Ningrum yang terbuka saja. Jika mereka melihat organ intim Ningrum, bisa dipastikan mereka akan lebih mengerikan. Ibu-ibu yang melihatnya dipinta Bian untuk tutup mulut. Bahkan yang memandikan jenazah Ningrum hanya anggota keluarga. Beberapa keluarga terdekat Ningrum juga berdatangan. Ia sudah tidak memiliki orang tua lagi ataupun saudara. Hanya ada mempunyai keluarga dekat dan jauh saja. Saat dimandikan, tubuh Ningrum mengeluarkan aroma busuk. Area organ intim yang membengkak mengeluarkan darah kehitaman yang begitu kental. Beruntung, kedua kakinya yang mengangkang bisa dirapatkan. Matanya pun juga tidak terbelalak lagi, namun tidak sepenuhnya tertutup rapat. Melihat kondisi Ningrum bisa dipastikan ketika itu ia sedang meregang nyawa yang teramat sakit. Marlin pun begitu kaget ketika Bian menelponnya di tengah malam tentang Ningrum yang meninggal dunia. Ia tidak menyangka jika merobek celana dalam Ningrum mampu membuat wanita itu meregang nyawa. Tak puas rasanya, ia menyakiti Ningrum dengan perlahan. Sedikit ada rasa sesal saat itu. Tapi begitulah takdir Ningrum. Mungkin tubuhnya tidak terlalu kuat. Sabar ya mas, kata Marlin menyemangati Bian. Marlin diperbolehkan melihat kondisi Ningrum untuk terakhir kalinya. Beberapa orang yang melihatnya begitu terharu dengan tulusnya Marlin, tapi tidak ada yang mengira jika Ningrum sakit adalah sebab Marlin. Kain kafan yang perlu merendarah kehitaman karena bagian organ Ningrum terus mengeluarkan cairan kental tersebut. Padahal udah diganjil dengan kain loh, keluh ibu-ibu yang ikut membantu prosesnya. Kasih pembalut aja kali ya, dipakaikan celana, usul salah satu keluarga Bian. Gak usah lah, biarin aja begitu, biar cepat selesai pekerjaan kita, kata yang lain. Jangan begitu, nanti orang-orang yang ikut menyaksikan malah jijik dan pada takut, saut yang lain. Akhirnya kain kafan diganti lagi, dan jenazahnya dipakaikan celana dalam dan juga pembalut. Marlin sebagai sahabatnya ikut melihatnya. Air mata yang ia keluarkan hanya air mata kepalsuan. Setelah proses acara pemakaman selesai dan berakhir lancar, dan para pelayat sudah pulang, bahkan sebagian anggota keluarga sudah pulang juga. Hanya sepupu Bian yang menemani sampai beberapa hari ke depan. Sejak kematian Ningrum, kini Marlin tak banyak kegiatan lagi. Tapi ada yang membuat ia ganjal beberapa terakhir ini. Ia sering melihat penampakan wajah putih
dengan senyuman lebar. Bahkan saat ini, Marlin berada di dapur duduk di kursi meja makan, tapi pantulan wajah putih itu selalu ada. Marlin memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, tapi tidak mendapati apa-apa. "Hei, siapapun itu jangan ganggu saya. Pergi dari sini." Dalam keheningan, Marlin merasa gusar. Ia tahu ia hanya seorang diri, namun perasaannya mengatakan jika ada yang ikut dengannya masuk ke dalam rumah ini. Marlin segera tidur. Besok ia bertemu dengan Pian, hanya untuk sekedar temu kangen, sekaligus untuk mengambil hati mantan suaminya itu. Di kediaman Pian, Marlin menepikan mobilnya di pekarangan rumah besar bercat putih itu. Setahu Marlin, kini hanya ada sepupu Pian yang masih tinggal menemani Pian. Beberapa kali ia mengetuk pintu. Akhirnya pintu terbuka menampilkan wajah kusut Pian yang begitu kehilangan Ningrum. "Mas, sedang tidur?" "Oh, tidak, hanya rebahan saja," jawab Pian meminta Marlin untuk masuk. "Jangan terlalu difikirkan dan bersedih berkelanjutan, Mas. Ikhlaskan saja," kata Marlin menyemangati. "Entahlah, saat ini Mas begitu bersalah dengan Ningrum. Karena ketika ia sedang merintih kesakitan, tak jarang Mas bentak dia." Jelas Pian membayangkan apa yang ia lakukan kepada Ningrum. "Wajar saja Mas begitu, karena Mas juga capek dan ditambah keluhan Ningrum," ucap Marlin mendekati Pian yang tengah duduk bersandar dengan tatapan menerawang. "Sudah Mas, jangan bersedih. Lebih baik kita senang-senang," kata Marlin tersenyum. "Senang-senang? Mau kemana memangnya?" tanya balik Pian sembari menatap Marlin penuh tanya. "Aku merindukanmu Mas, sangat rindu. Jujur saja, aku masih cinta sama Mas," ungkap Marlin bergelayut manja di lengan Pian. Pian menatap netra Marlin dengan serius. Entah kenapa, Pian merasa menjadi serba salah. Ia berkhianat dari Marlin dan menikahi Ningrum. Lalu ia sudah bersatu dengan Ningrum. Ternyata ia kembali berkhianat, bahkan melakukan hal terlarang di saat Ningrum sedang sekarat. "Mas, kok segitunya liatin aku?" tanya Marlin membalas manik mata Pian. "Dandanan aku menor ya Mas? Atau ada sesuatu di wajahku?" sambung Marlin. "Tidak ada, kamu begitu cantik hari ini," kata Pian tersenyum. "Mas, aku ingin kita bersama lagi," ucap Marlin serius. "Mas juga ingin bersama dengan kamu lagi sayang. Tapi tunggu beberapa saat. Kamu bersabar ya," ucap Pian membelai rambut panjang Marlin. "Berapa lama untuk aku harus bersabar Mas?" "Tunggu minimal 40 hari Ningrum dulu," jawab Pian tersenyum gemas ketika melihat wajah masa Marlin yang dibuat-buat kesal. Melihat ekspresi Marlin, Pian lantas terasa terpancing. Apalagi saat ini mereka sedang berduaan. Pian dengan kasar memeluk pinggang Marlin sehingga perempuan itu terjatuh dalam pelukan Pian dengan keras. "Ah, Mas," pekik Marlin. Setelah memeluk Marlin dengan gagahnya, lelaki itu menggendong Marlin dan dijatuhkannya perempuan itu ke atas kasur. Mas, kamu mau apa? Nanti kelihatan saudaramu lagi," kata Marlin sedikit panik. "Tidak ada siapapun di sini sayang," jawab Pian membuka satu persatu pakaiannya. "Bukannya sepupu kamu masih ada di sini?" "Ada, tapi saat ini hanya kita saja berdua," jawab Pian hendak memulai aksinya. "Kemana dia Mas?" Belum habis Marlin berbicara, tiba-tiba Pian malah memberikan ciuman mautnya sehingga Marlin tak dapat menolaknya. "Shh, diam, jangan menolaknya Marlin," kata Pian menempelkan jari telunjuknya di bibir Marlin. "Tapi Mas," lagi-lagi Marlin dilarang untuk berbicara. Siang itu juga dua orang tersebut saling berbagi keringat. Pian begitu menikmatinya, begitu pula dengan Marlin. Lantas tak terasa Pian melepaskannya di saat detik-detik terakhir permainan mereka, dan terdengar lenguan panjang Pian menyudahi kegiatan tersebut. "Terima kasih sayang," ucap Pian mengecup pipi Marlin sebelum Pian tak sadarkan diri akibat kelelahan. "Mas, bangun," panggil Marlin. Pian beberapa kali mengerjapkan matanya.
dan memperhatikan penampilan Marlin yang sudah rapi. "Mau kemana?" tanya Pian. "Aku mau pulang, Mas," jawab Marlin. "Pulang? Nanti kesini lagi nggak?" "Besok aku kesini lagi," jawab Marlin. "Kenapa nggak nginep aja untuk malam ini?" "Aku ada keperluan malam ini, Mas, dan tak bisa ditinggalkan," jawab Marlin. "Oh, baiklah. Terima kasih, sayang. Hati-hati di jalan, dan ini hadiah untukmu," kata Pian mengeluarkan sebuah amplop yang cukup tebal. Marlin tersenyum dan menerimanya. Ia langsung pamit pulang dan meninggalkan Pian yang masih setengah ngantuk bercampur lelah. Sebenarnya ia ingin menginap, namun ia harus segera pergi ke kediaman Mang Anto terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya. Ada banyak nanti pertanyaan yang akan ia lontarkan pada lelaki parubaya itu. Setelah dari rumah Mang Anto, jika sempat ia juga akan mendatangi kediaman Bawaro. Dukun hebat tak ada bandingannya. Marlin ingin cepat menyelesaikan tugasnya. Ia sudah memberikan pelajaran pada Ningrum sehingga mampu membuat perempuan itu meregang nyawa. Dan sekarang ia ingin menguasai Pian kembali. "Saya pamit pulang duluan ya. Nanti kunci dibawa pulang saja," ujar Marlin pamit pulang pada dua karyawannya. "Oke, siap, Bu," jawab mereka kompak. Sehabis dari tokonya, Marlin segera pulang ke rumah untuk mandi dan bersiap-siap pergi menemui Mang Anto. Hari itu cukup melelahkan bagi Marlin. Yang pertama, ia lelah setelah bergumul dengan Pian, lalu ia lanjut pergi ke toko, dan saat ini tengah bersiap pergi lagi. Tak lupa, Marlin membawa uang yang cukup banyak, agar nantinya akan diberikan kepada orang yang telah membantunya tersebut. Marlin memanut dirinya di depan cermin, sambil sesekali tersenyum penuh bangga dengan tubuh yang kini dimilikinya. Marlin menyemprotkan parfum sambil berkata, "Selesai." Di perjalanan Marlin tersenyum puas sembari menikmati jalanan di waktu maghrib. Sedikit lebih lenggang, di masjid-masjid terdengar suara imam yang sedang membaca surah. Sejak ia dihianati Pian dan sahabatnya, dirinya tak pernah taat lagi. Rasa sakit yang diberikan oleh keduanya benar-benar mampu merusak mentalnya. Marlin kecewa, bahkan akal sehatnya pun juga sudah hilang. Ia benar-benar depresi ketika tahu kenyataan pahit yang ia terima. Marlin menyalakan musik di dalam mobil sambil sesekali ia ikut bernyanyi, pertanda kini harinya sedang bahagia. Mobilnya menepi ke sebuah pedesaan. Suasana sudah gelap keseluruhan, tak ada bulan ataupun bintang, pertanda langit sedang mendung. Marlin mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Ia sudah sampai di kediaman Mang Anto. Suasana desa nampak sepi, bahkan orang yang berjaga di pos ronda pun tidak ada satu orang pun. "Assalamualaikum, Mang," panggil Marlin. "Waalaikumsalam, Neng," jawab Mang Anto melihat tamunya yang datang. "Masuk dulu, di luar dingin cuacanya," kata Mang Anto mempersilahkan tamunya untuk masuk. Marlin masuk ke dalam dan duduk di kursi. Baru hendak mengobrol, tiba-tiba istri dari Mang Anto datang membawakan minum berupa teh hangat. "Silakan diminum, Neng," ujar beliau lalu kembali ke belakang. "Terima kasih, Bu," jawab Marlin. "Ada keperluan apa ke sini? Ada masalah lagi?" tanya Mang Anto. Marlin menjelaskan semuanya tentang niatnya bertandang ke sini. Ia juga memberitahu jika orang yang ia kerjakan sudah meninggal dunia. "Lalu?" tanya Mang Anto. "Yang saya ingin tanyakan, apa benda-benda yang saya simpan itu harus diambil lagi dan dibuang?" tanya Marlin. Mang Anto manggut-manggut saja sambil berkata, "Iya, ambil lagi lalu buang saja," jawab beliau. "Kalau tidak diambil, gimana risikonya, Mang? Dibiarkan di sela-sela rumpun bambu?" tanya Marlin. Mang Anto menyulut rokoknya sambil tersenyum. Baru beliau menjawabnya, "Ambil dan buang. Jangan dibiarkan di sela-sela bambu. Nanti malah senjata makan Tuhan." "Waduh, ngeri banget, Mang," kata Marlin bergidik ngeri, membayangkan jika benda yang ia tanam malah berbalik kepada dirinya sendiri. "Iya, memang begitu. Karena benda itu akan menggerogoti tubuh seseorang yang ditargetkan.
Jika orangnya sudah meninggal, maka akan menggerogoti tubuh orang yang menyimpannya, tutur Mang Anto serius. Waduh, bahaya itu Mang. Malam ini juga akan aku buang, jawab Marlin. Lalu membuangnya harus di mana Mang? Tanya Marlin lagi. Terserah saja, asalkan tidak diletakkan di sana selamanya, jawab Mang Anto. Marlin manggut-manggut saja, tanda ia mengerti. Tidak sia-sia dirinya kembali datang ke tempat Mang Anto. Oke, baiklah Mang, nanti saya ambil lagi, jawab Marlin. Marlin dan Mang Anto masih mengobrol ringan. Sesekali Marlin tertawa menanggapinya. Begitu pula dengan Mang Anto yang bisa dikatakan hebat dalam berbicara. Mang, saya mau membuka aura dong, pinta Marlin. Maksudnya rajaan? Iya Mang itu, jawab Marlin membenarkan. Tidak bisa dilakukan saat malam hari, Neng, jawab Mang Anto. Kenapa begitu? Rajaan hanya bisa dilakukan saat pagi sampai sebelum azan zuhur. Jadi besok saja ya Neng, datang lagi ke sini, kata Mang Anto. Oh begitu ya Mang syaratnya, kata Marlin tersenyum. Iya, ada waktu tertentunya juga dan tidak sembarangan, jelas Mang Anto. Setelah berbincang-bincang cukup lama dan semua pertanyaan sudah ia lontarkan, kini hatinya sudah plong. Marlin berpamitan pulang kepada Mang Anto juga dengan istri. Kini urusannya dengan lelaki parubaya itu sudah selesai. Marlin mengucapkan kata terima kasih dan memberikan uang yang cukup banyak, pertanda ia senang dan puas, walaupun hasilnya juga ia dapatkan dari dukun lain. Wah banyak banget ini, kata Mang Anto. Ambil saja Mang, bukannya sampai minta mahar sukarela, dan itu saya kasih ikhlas dan rela kok, jelas Marlin. Terima kasih banyak Neng, kata Mang Anto mengantarkan Marlin ke depan dan diikuti oleh sang istri. Setelah mengucapkan salam, Marlin pulang langsung ke rumah. Untuk malam ini, ia rasa terlalu malam jika melanjutkan perjalanan ke alamat dukun yang satunya, ditambah jalanan pegunungan yang sepi. Maka Marlin harus berpikir panjang. Dengan perasaan yang enteng, ia menuju ke rumahnya. Sebetulnya, ia dipinta Bian ke rumah, namun Marlin sedikit menolak agar Bian nanti yang memaksa dirinya sendiri. Marlin tiba di rumah. Ia segera berlari ke pelataran rumah karena hujan tiba-tiba turun. Ia segera mengambil anak kunci dan membuka pintu ruang tamu yang gelap dan hanya kamarnya yang terang. Astaga, aku melupakannya lagi, kata Marlin merutuki dirinya yang kelupaan untuk menyalakan lampu ruang tamu yang besar itu. Setelah tiba di depan saklar lampu, ia segera menyalakannya. Setelah kejadian semalam, entah kenapa ia menjadi takut gelap saat berada di dalam rumah. Marlin mengempaskan tubuhnya di atas kasur, dan kini ia sedang tersenyum sendirian. Di tempat yang berbeda, Bian begitu gelisah. Sejak kematian Ningrum, bukannya ia merasa sakit hati, tapi pikirannya selalu dibayang-bayangi oleh Marlin. Ia merasa jatuh cinta berkali-kali lipat dengan mantan istrinya itu setelah sejak kejadian kemarin yang begitu mengesankan. Bahkan kini, lelaki itu tengah membayangkan bercinta dengan Marlin. Ia begitu ketagihan, padahal saat Marlin masih menjadi istrinya, seingatnya rasanya tak begitu nikmat. Kehidupan mereka berumah tangga seakan datar saja. Maka dari itu, Bian memiliki ketertarikan pada Ningrum yang sering berjumpa dengannya. Ia melakukan hubungan diam-diam. Awalnya hanya sekedar melalui pesan saja. Lama-lama, mereka bertemu berdua dan setelahnya mereka dipersatukan oleh cinta buta, mengkhianati Marlin yang begitu percaya. Namun sayang, hubungan mereka akhirnya terendus juga oleh Marlin. Bahkan dari keterangan dari kedua belah pihak, sudah menjalani hubungan 1 tahun terakhir yang begitu intens. Namun Marlin tak langsung bisa percaya begitu saja. Ia memilih pergi karena Bian memilih Ningrum. Tak lama ia pergi, mereka langsung menikah. Walaupun Ningrum hanya sebentar bisa menikmati menjadi istri Bian, lalu sakit-sakitan dan meninggal. Marlin, ucap Bian begitu frustasi karena saat ini ia begitu menginginkan wanita itu. Padahal Bian meminta Marlin untuk datang ke rumahnya, tapi Marlin menolak dengan alasan ada kesibukan.
Bian terus membayangkan Marlin sampai-sampai ia terbawa mimpi sedang memadu kasih dengan mantan istrinya itu. Di luar masih hujan, tapi Marlin begitu gelisah, khawatir apa yang masih ia tanam benda-benda itu akan berbalik kepada dirinya. Namun di luar hujan masih deras, tidak mungkin ia akan hujan-hujanan ke belakang rumah. Maka Marlin berinisiatif besok malam akan mengambilnya kembali, lalu membuang dan mengeluarkan dari sela-sela rumpun bambu. Hujan deras dan cuaca yang dingin, Marlin tertidur pulas sampai besok pagi. Ia terbangun karena mendengar alarm di ponselnya. Ia bergegas mandi dan membuat minuman dan duduk sendirian di kursi meja makan. Hanya sarapan roti dan juga minum teh hangat bagi Marlin sudah cukup. Karena persediaan bahannya itu tidak ada yang bisa dimasak, karena ia sangat jarang berbelanja bahan pokok. "Mbak Marlin," sapa Busum di depan pagar rumah. "Iya Bu, mau olahraga?" tanya balik Marlin. "Iya nih Mbak, biar badan sehat dan bisa memiliki tubuh ideal seperti Mbak Marlin." Gagah wanita parubaya itu sedikit memuji bentuk tubuh Marlin yang sintal berisi. "Saya nggak ideal Bu," jawab Marlin. "Tapi bentuk tubuhmu impian saya banget, berisi dan montok," kata Busum tertawa. Marlin hanya tertawa saja menanggapi ucapan tetangganya itu. Tapi Marlin juga setuju dengan Busum, karena bentuk badan yang dimilikinya memang impian para wanita. Tidak terlalu kurus ataupun gemuk. Ditambah Marlin juga memiliki bentuk dada yang besar dan juga bokong sintal. "Mau ke toko?" "Iya Bu, bentar lagi mau ke toko," jawab Marlin. "Ya sudah, silakan. Saya pamit lanjut olahraga lagi ya," kata Busum berpamitan pada Marlin yang sedang membersihkan pekarangan dari dedaunan kering. Sesampainya di toko, Marlin sudah disibukkan mencatat barang-barang yang habis dan menyuplai barang-barang baru yang berdatangan. "Sudah sarapan belum kalian berdua?" tanya Marlin. "Sudah Bu," jawab mereka kompak. "Mau dibelikan apa?" "Kebetulan saya mau keluar beli makan nih," kata Marlin. "Terserah aja Bu," jawab mereka lagi. "Ya sudah, saya keluar dulu cari makan. Kalian lanjutkan saja ya," ucap Marlin beranjak pergi. Baru ia beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Bian datang dan menghampiri Marlin. "Mas Bian, Mas sengaja kesini. Kangen?" jawab Bian sedikit berbisik. "Nggak kerja Mas." "Kerja, tapi nyempetin kesini dulu," jawab Bian. "Malam ini mau nggak Mas ajak jalan berdua, biar Mas jemput nantinya," ujar Bian penuh harap. "Malam ini aku nggak bisa Mas, banyak barang masuk dan harus cek nota," jawab Marlin berbohong. "Kan bisa karyawanmu yang bantu, jangan segitunya bekerja sayang, nanti kamu kecapean," ucap Bian terus membujuk Marlin bersedia dijemput. "Maaf Mas, nggak bisa untuk malam ini," kata Marlin. "Malam besoknya?" "Entahlah, tapi nanti aku kabarin kamu, tenang aja," kata Marlin tersenyum. Bian begitu senang setelah bertemu sebentar dengan Marlin. Ada perasaan yang berbeda di dalam dadanya. Walaupun hanya mengobrol sebentar dan memberikan ciuman sesaat, mampu membuat Bian makin gelisah melanda. Marlin sengaja menolaknya karena ingin kembali menemui dukun sakti yang mampu membuat Ningrum mati. Berkat dukun itu juga, ia bisa kembali menarik hati Bian untuk kembali masuk ke dalam kehidupan lelaki itu, tak lain untuk mengambil yang seharusnya jadi miliknya dan balas dendam kepada Bian yang membuatnya terpuruk. Marlin pergi lebih cepat ke kediaman Bawaro. Kali ini bisa dikatakan dukun santet asli karena kehebatannya tak diragukan lagi. Desa beringin yang cukup jauh membuat Marlin semakin melajukan mobilnya dengan tergesa-gesa. Suasana yang gelap dan jarak pandang yang sedikit berkabut membuat Marlin begitu hati-hati. "Permisi Mbak," panggil Marlin. Tidak sempat menunggu, akhirnya pintu tak buka. Dukun itu tersenyum melihat Marlin dan mempersilahkan masuk. "Ada kepentingan apa?" Marlin begitu serius mengelaskan semuanya dari awal hingga akhir.
monyetnya sudah mati. Iya mbah, jawab Marlin. Apa perlu benda-benda itu diambil lagi? Atau hanya biarkan di pohon bambu saja? Lanjutnya. Ambil saja, tapi jangan dibawa masuk ke rumah, jawab Mbah Waro. Kenapa? Mbah Waro tersenyum sambil mengelus jenggotnya, lalu berkata, nanti yang menjaga barang-barang tersebut malah ikutan masuk ke rumah. Marlin terlonjak kaget mendengar penuturan Mbah Waro. Ia tak menyangka jika sangat dilarang untuk kembali membawa masuk barang tersebut. Saya nggak tahu mbah, dan sekarang barang itu berada di dalam rumah saya, ungkap Marlin. Mbah Waro tertawa mendengarnya. Makanya, kata saya, cara memainkannya harus berada di luar rumah dan disembunyikan di luar rumah, jelas beliau. Terus saya harus gimana mbah? Apa saya harus letakkan kembali benda-benda tersebut di luar? Tanya Marlin. Iya, letakkan saja di tempat semula, jawab Mbah Waro. Apa perlu dibakar mbah? Tidak perlu, cukup dibuang saja. Asal jangan dibawa kembali masuk ke rumah saja, ucap Mbah Waro. Baiklah mbah, nanti akan saya kembali ke tempat semula, jawab Marlin merasa ragu dan takut. Entah kenapa, ia kepikiran tentang sesosok bayangan yang beberapa terakhir ini seperti sengaja menampakkan diri. Entah kenapa, ia merasa ada sangkut pautnya dengan celana dalam yang ia bawa masuk ke dalam rumah dengan adanya sosok yang mengikutinya. Apalagi? Tanya Mbah Waro. Tidak ada mbah, mantan suami saya kini sudah kembali kepada saya, dan itu sangat membuat saya puas dengan hasilnya, kata Marlin. Kalau mau puas lagi, boleh sekali lagi ritualnya jika kamu mau, tawar Mbah Waro menatap Marlin seperti hendak memangsa. Itu sudah cukup mbah, pokoknya saya sangat berterima kasih, jawab Marlin tersenyum. Marlin langsung pamit pulang setelah urusannya sudah selesai. Ia hanya meminta ramuan untuk diberikan pada Bian untuk lelaki pengkhianat itu. Ia ingin suaminya mengalami kelumpuhan otot agar ia bisa dapat menguasai semuanya. Dan setelah semua yang Marlin dapatkan tercapai, maka ia akan meninggalkan Bian. Cici sebenarnya harus pura-pura kembali cinta, padahal kenyataannya hanya ada api yang membara di dalam dadanya. Semua ia lakukan untuk membalas rasa sakit dikhianati, dan ia juga akan membalasnya dengan cara yang demikian pula. Marlin menuju pulang ke rumah. Sejak malam kemarin ia begitu sibuk. Kini semuanya sudah selesai. Urusannya dengan Mang Anto sudah beres, bahkan tidak terikat lagi. Kini dirinya hanya mempercayakan diri pada Mbah Waro seorang. Santet dari Mang Anto juga manjur, tapi terpuaskan dengan adanya santet dari Mbah Waro. Maka kedua santet itu bekerja masing-masing sesuai yang diperintahkan. Mungkin jika sekarang hanya mengandalkan santet dari Mang Anto, kemungkinan besar Ningrum masih hidup, atau bahkan terus-menerus kesakitan setiap harinya. Marlin sudah berbaik hati karena Ningrum tidak dibuat sakit yang berkepanjangan. Ia memilih langsung menghabisi nyawa Ningrum agar perempuan itu lebih cepat merasakan tenang. Sayang, hari ini kamu kembali ke sini, biar nanti barang-barang kamu aku urus, ucap Bian di seberang telepon. Loh, kenapa memangnya mas? Aku mau kamu di sini sayang, temani mas. Mas sendirian, kata Bian. Sepupu kamu udah balik mas. Sudah, maka dari itu mas memintamu ke sini. Kita hidup sama-sama lagi, ucap Bian terus mengoceh dan memaksa agar Marlin tidak menolaknya. Iya, nanti deh aku pikirin. Soalnya aku sewa rumah itu belum habis kontrak, sedangkan aku udah bayar lunas, kata Marlin. Kamu tenang aja, uang sewa kamu nanti biar aku ganti. Yang penting, kamu sekarang harus tinggal di sini lagi. Kita hidup dari awal lagi, ujar Bian terus-menerus meminta Marlin untuk segera menyetujuinya. Marlin tersenyum seorang diri kala Bian memohon-mohon kepada dirinya. Padahal, mana mungkin ia bisa menolaknya. Tapi ia sedikit jual mahal agar Bian terus memaksa. Setuju kan? Baiklah mas, aku nurut aja, jawab Marlin. Terlihat binar bahagia di wajah Bian. Lelaki itu refleks langsung memeluk Marlin di pinggir jalan. Oke, mas kerja dulu ya. Kalau bisa,
malam ini juga kamu Mas jemput?" kata Pian. "Iya, nanti aku kabarin lagi ya Mas," jawab Marlin. Seperginya Pian, Marlin pun juga ikut bahagia. Kini mantan suaminya itu sudah masuk perangkapnya. Lalu jika ia sudah kembali ke rumahnya dan tinggal di sana, maka Marlin akan leluasa menyetir Pian sesuka hatinya. Sebetulnya ia berniat pulang dari toko untuk menyelesaikan masalah benda yang ia simpan. Namun saat maghrib tiba, ia baru sampai di rumah. "Sekarang aja kali ya," gumam Marlin, bersiap untuk membuang benda-benda yang ia simpan. Kini celana dalam ningrum yang penuh sayatan tersebut berada di genggaman Marlin. Ia berjalan menyusuri semak-semak menuju rumpun bambu. Celana dalam itu ia buang di sana, dan ia juga mengeluarkan benda-benda lainnya untuk segera dilepaskan dan dibuang. Rambut, kuku, serta foto ningrum ia keluarkan dari sela-sela pohon bambu. Benda-benda yang tergulung dengan kain putih itu Marlin buang sembarangan. Begitu pula dengan celana dalam ningrum. Ia melemparnya ke sembarang arah dan berucap lantang jika ia sudah mengembalikan celana dalam tersebut. "Sudah aku buang, jangan ikuti aku lagi," ucap Marlin penuh penekanan. Semilir angin malam yang awalnya begitu lembut, kini berubah menjadi sapuan kencang. Bahkan seluruh dedaunan berbunyian, ditambah ranting-ranting yang saling bergoyangan. Dirasa sudah yakin dan tidak ada yang tertinggal di sela-sela bambu, kini Marlin menyudahinya dan langsung berjalan menuju pintu besi. Kaki jenjangnya berjalan cepat. Ia sudah terbiasa melewati jalanan itu, bahkan hampir setiap malam untuk menyuguhkan sesajen dan benda-benda lainnya. Nafas Marlin tersengal kala sudah tiba di pintu besi. Ia segera menutupnya kembali dan menguncinya dari dalam. Setelah Ningrum meninggal dunia, Marlin tak pernah lagi memberikan makanan pada para penunggu pohon bambu tersebut. Kini semuanya sudah selesai. Tidak ada urusannya lagi ia ke belakang rumah. Semuanya sudah ia musnahkan dengan cara dibuang. Usul dari Mbak Waro sudah ia kerjakan. Kini ia tidak terikat lagi dengan benda-benda itu. Marlin hanya fokus pada Pian agar bisa mendapatkannya kembali, bahkan menguasai semuanya. Marlin masuk ke dalam kamarnya. Setelah mandi, ia langsung merebahkan tubuhnya karena lelah seharian telah berkutat dalam pekerjaan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Di luar sedang berangin kencang, pertanda hujan akan turun. Saat Marlin bermain ponselnya, tiba-tiba panggilan telepon masuk tertera nama Pian di sana. "Halo Mas." "Halo, malam ini Mas jemput ya?" kata Pian. "Nanti saja Mas, di sini sedang hujan," jawab Marlin. "Gak apa-apa, kan enak jika hujan," kekeh Pian di seberang sana. "Besok malam aja ya Mas, aku udah ngantuk berat ini, janji deh," ucap Marlin. "Oh, baiklah sayang," jawab Pian setuju. Saat panggilan terputus, Marlin menatap langit-langit kamarnya. Sesekali kilatan cahaya terlihat dari celah ventilasi. Ia rasa sudah benar mengambil keputusan untuk malam ini tidak kemana-mana. Biarkanlah ia menenangkan diri untuk malam ini. Hujan disertai angin membuat Marlin semakin nyaman untuk tidur. Ia mengeratkan selimutnya ke seluruh tubuh. Baru beberapa saat ia tertidur, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang bolak-balik tepat di depannya berbaring. Marlin memperjelas penglihatannya. Ternyata yang ia lihat ialah wanita berwajah putih dengan senyum lebar. Entah kenapa, sosok itu malah menghantui dirinya. Seperti gelisah, ada yang ingin disampaikan oleh wanita yang mengikutinya itu. Padahal celana dalam ningrum sudah ia kembalikan, bahkan dibuang. Marlin tak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut tiba-tiba datang. Sekujur tubuhnya tak bisa digerakkan, bahkan mulutnya menjadi kaku. Sedangkan otaknya memerintahkan untuk berlari. Mata Marlin terbelalak tajam kalau wanita itu kini sudah merasa jika sedang Marlin perhatikan. Senyumannya semakin lebar lalu mendekati Marlin sambil berbisik, "Sediakan kami makanan lagi. Jika tidak, kamu akan terus kuikuti." Marlin berteriak nyaring ketika sosok wanita itu mendekatkan wajahnya persis di depan wajah Marlin. Marlin sadar dan segera duduk dengan nafas yang memburu. Ia sedikit menepuk pipinya
untuk memastikan jika tadi hanyalah sebuah mimpi. Mungkin terlalu parno, gumam Marlin. Sedikit banyaknya ia kepikiran tentang sosok wanita yang pernah menampakkan dirinya di dalam rumah ini. Entah kenapa, ia juga membenarkan apa kata Mbah Waro jika wanita itu sengaja mengikuti karena Marlin membawa masuk celana dalam tersebut. Ditambah setelah Ningrum sudah meninggal, maka celana dalam tersebut sempat ia letakkan di dalam kamarnya dan beberapa hari tidak menyediakan sesajen. Ia pikir setelah Ningrum tiada, maka semua santet itu tidak akan berfungsi lagi. Ternyata malah sangat berimbas kepada dirinya. Marlin menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Di luar masih hujan, namun tidak sederas sebelumnya. Tenggorokannya seakan haus, tapi ia tak berani untuk membuat minuman ke dapur. Nyalinya ciut seketika. Beruntung ada air mineral kemasan di samping tempat tidurnya yang masih berisi. Ia minum sampai tandas hingga teguk terakhir, cukup membuat tenggorokannya lega. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Marlin tak dapat memejamkan matanya lagi. Ia hanya bermain ponselnya dan melihat-lihat layar tersebut. Saat membuka salah satu sosial media, tiba-tiba Marlin terlonjak kaget. Bahkan ia sedikit berteriak karena melihat foto Ningrum. "Oh, astaga," pekiknya. Marlin mengeceknya kembali. Ternyata foto lama Ningrum yang diposting beberapa saat lalu. Marlin berselancar melihat foto-foto mantan sahabatnya itu. Sejak Ningrum sakit-sakitan dan meninggal dunia, mungkin saat ini Bian tengah memainkan akun tersebut. Terlihat foto-foto Ningrum yang masih cantik jelita diunggah hari ini. Tak habis pikir Marlin jika Bian masih mencintai Ningrum. Foto Ningrum bersama Bian, foto hasil USG, dan beberapa foto dirinya sendiri yang begitu manis. Marlin tersenyum miring kala melihat Bian dan Ningrum berfoto bersama memperlihatkan hasil tes kehamilan. Tersirat kebahagiaan dari dua wajah tersebut. Apalagi Bian sangat menanti anak. "Beruntung kau cepat mati, Ningrum. Tidak sempat merasakan gila lebih dulu," gumam Marlin. Marlin teringat sesuatu. Ia baru ingat jika ia ingin membuat Ningrum gila dengan menggunakan kuku, tapi Ningrum tak sampai gila, melainkan langsung mati. Marlin kepikiran tentang santet kuku dari Mang Anto karena Ningrum tak sampai gila. Padahal jika Ningrum gila lebih dulu, mungkin akan lebih menyakitkan dan seru bagi Marlin. Marlin sedikit mengingat-ingat kejadian. Karena ia tidak sabaran, akhirnya ia memilih santet lain dan mendatangi dukun lain, yaitu Mbah Waro. Dukun yang digadang-gadang jauh lebih hebat, dan sang santetnya sang manjur dengan syarat yang memakai celana dalam. Sangat puas dari Mbah Waro, tapi sangat disayangkan jika Ningrum tidak terlalu menderita. Marlin melihat foto-foto Ningrum di akun sosial medianya. Dirasa sudah cukup capek menelusuri foto Ningrum, Marlin menghentikan kegiatannya. Matanya kembali mengantuk. Namun ia hendak menuntaskan hajatnya lebih dulu. Kantong kemihnya sudah penuh. Marlin meletakkan ponselnya dan ke kamar mandi. Setelah selesai, ia kembali merebahkan tubuhnya. Sekali lagi Marlin menggapai ponselnya. Ia berniat ingin mengirimkan pesan pada Bian. Tapi saat ia menyalakan HP-nya kembali, Marlin memaki kaget. Bahkan HP-nya kini ia banting ke lantai. Tangannya gemetar kala di layar HP-nya terdapat foto Ningrum dengan wajah dan mata terbelalak dengan senyum menyeringai. Marlin menggelengkan kepalanya. Ia merasa mungkin hanya salah lihat atau foto orang lain. Marlin memberanikan diri mengambil ponselnya kembali. Saat kembali ia nyalakan, tak ada apa-apa. Bahkan layarnya pun sudah berganti dengan layar foto dirinya sendiri yang tersenyum manis. Hanya halusinasi, gumam Marlin sembari menghembuskan nafasnya. Ia kembali meletakkan ponselnya. Urung niatnya untuk mengirimkan pesan kepada Bian. Marlin memilih menggulungkan tubuhnya dengan selimut. Baru sejenak ia merasakan jantung sudah kembali tenang. Tiba-tiba, entah keberanian dari mana, Marlin menoleh pada kaca jendela. Marlin memastikan jika ujung netranya tak salah lihat, jika kini ada wajah yang menempel di kaca jendelanya. Saat ia menoleh,
tak lain adalah wajah pucat dengan senyuman lebar di sana. Pakik Marlin. Keputusan untuk pindah ke rumah dulunya sudah bulat. Ia tak mau hidup sendirian di rumah itu. Lebih baik menerima tawaran Pian. Ia tak mau gila dan sering berhalusinasi akibat ketakutan yang berlebihan. Bisa gila aku jika terus dihantui, gumam Marlin sembari membereskan pakaiannya. Halo mas, sekarang aku lagi siap-siap nih, kata Marlin. Oh, baiklah, bawa pakaian saja dulu. Nanti barang-barang lainnya belakangan saja, jawab Pian. Kapan mas jemput aku? Tanya Marlin. Nanti malam, tapi kalau kamu mau cepat kesini sekarang aja. Tapi mas gak bisa jemput, lagi sibuk, terang Pian. Pilasmi udah datang mas? Tanya Marlin. Belum, kemungkinan besar beliau sudah berhenti karena harus ngomong cucu beliau di kampung, karena sang anak masih berada di rumah sakit, jelas Pian. Oh gitu mas, ya udah nanti aku kabarin lagi, soalnya masih siap-siap juga nih, kata Marlin. Oke, baiklah, nanti kalau kamu mau minta dijemput tungguin aja, kekeh Pian di ujung telepon. Iya mas, jawab Marlin singkat sembari mematikan teleponnya. Marlin sepagi itu langsung disibukkan dengan beres-beres untuk pindah rumah. Yang ia kontrak tersebut lumayan besar jika hanya seorang diri yang menempatinya. Walaupun masih ada sisa beberapa bulan lagi, namun ia tetap yakin untuk secepatnya pindah dari rumah. Mungkin bagi Marlin, hidup di rumah dulunya jauh lebih baik daripada di rumah sekarang. Ia juga menelpon karyawannya untuk memastikan mereka bekerja. Marlin hanya memberitahu jika ia tidak datang ke toko untuk hari ini dengan alasan sibuk. Setelah memasukkan barang-barang pribadi miliknya, Marlin merebahkan tubuhnya di kasur. Matanya kembali mengantuk akibat tadi malam ia merasakan ketakutan yang berlebihan. Bahkan untuk sadar memejamkan mata sejenak pun ia begitu was-was. Marlin mencari kegiatan lain. Ia bersih-bersih halaman depan untuk mengusir rasa jenuh. Ia juga bertegur sapa dengan para tetangga, walaupun ia tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Gak ke toko mbak? Sapa Busum. Enggak bu, lagi sibuk siap-siap. Rencananya hari ini saya sudah pindah, jawab Marlin. Pindah? Waduh, gak bisa tetanggaan lagi dah kita, kata Busum. Iya bu, jawab Marlin singkat. Pindah kemana memangnya? Ke rumah lama bu, setengah jam dari sini, jawab Marlin. Busum tampak manggut-manggut saja. Beliau tidak begitu tahu tentang Marlin, makanya beliau hanya mengiyakan saja. Marlin hari itu juga berpamitan pada ibu-ibu yang lain yang sering bertegur sapa dengannya, walaupun sangat jarang terlibat obrolan. Memangnya udah habis kontrak? Tanya Bu RT. Belum bu, masih ada sisa beberapa bulan lagi, tapi kondisinya mengharuskan saya segera pindah, jawab Marlin. Memang kenapa cepat-cepat begitu? Cerita dong, saut yang lain yang juga turut mendendangkan. Tidak ada apa-apa bu, cuma sepi aja sendirian di rumah besar, dan kebetulan ada yang mau menawarkan tempat tinggal, makanya saya terima, jawab Marlin. Bukan karena ada yang ganggu kan? Tanya Busum. Maksudnya gangguan apa? Tanya balik Marlin. Diganggu hantu, sambung Marlin lagi. Mereka semua kompak menganggukkan kepalanya. Iya, kan rumah itu besar dan udah lama kosong, jawab yang lain. Gak ada apa-apa bu, rumahnya aman aja, jawab Marlin tertawa menanggapinya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Marlin hanya uring-uringan di rumah sembari menunggu jemputan dari Pian. Ingin mencari kegiatan di toko, tapi ia juga malas untuk ngapa-ngapain. Halo Marlin, mungkin malam ini Mas lembur, kamu bisa datang sendiri ke rumah. Jangan nungguin Mas, kata Pian di seberang telepon. Kok gitu sih Mas? Kesal Marlin. Lagi banyak kerjaan, kamu datang aja ke rumah. Kamar sudah dibersihkan juga. Tenang aja, jelas Pian. Setelah telepon dimatikan, Marlin akhirnya bersiap pergi ke rumah Pian, karena lelaki itu sudah memberitahu jika ia tak bisa menjemput. Sebelum maghrib, Marlin sudah tiba di depan rumahnya, rumah yang sempat ia tinggalkan, dan akhirnya ia kembali datang.
Pintu depan ia buka dan terlihat ruang tamu yang masih gelap. Ia segera memasuki kamar utama. Perabotan Ningrum masih belum diganti, namun barang-barang perempuan itu sudah dikeluarkan. Marlin merebahkan tubuhnya sembari menunggu Bian datang. Namun ada yang mengganggu pandangan Marlin, yaitu foto Ningrum yang masih terpajang. Marlin memperhatikan foto tersebut, foto manis dengan senyum lebar, dan jika semakin diperhatikan, senyuman tersebut semakin lebar dan semakin lebar. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.